Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mata kuliah hukum pajak tentang pembukuan dan pencatatan yang diampu oleh dosen Bapak Rizal Zailani. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syifarul Fitriani dengan NIM 022084 dan teman-teman saya. Nama saya Amalia Sapitri, NIM 0222-088. Perkenalkan, nama saya Restu Ardiansyah dengan NIM 02222256. Baik, tanpa menunggu lebih lama, mari kita langsung ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Syifa. Silahkan Syifa. Pembukuan, proses mencatat secara teratur semua transaksi keuangan suatu perusahaan, mulai dari pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, hingga modal. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat untuk periode tertentu. Pencatatan merupakan bagian dari pembukuan yang lebih spesifik, yaitu mencatat transaksi harian seperti penjualan, pembelian, penerimaan, dan pembayaran. Tingkat detail, pembukuan mencakup keseluruhan gambaran keuangan perusahaan, sedangkan pencatatan lebih fokus pada transaksi harian. Tujuan, pembukuan bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan pencatatan bertujuan untuk mengumpulkan data untuk pembukuan. Selanjutnya, kira-kira siapa yang wajib melakukan pencatatan? Yang wajib melakukan pencatatan yaitu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun melebihi 4,8 miliar. Dan yang kedua, wajib pajak semua badan usaha tanpa terkecuali. Berikutnya yaitu syarat penyelenggaraan pembukuan, yaitu diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Berikutnya, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Berikutnya, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Lalu, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat izin atau persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Saya akan menjelaskan prinsip taat azas dalam pembukuan. Prinsip ini menekankan pada konsistensi dalam menggunakan metode akuntansi dalam 1 tahun ke tahun berikutnya. Tujuannya adalah untuk menghindari penggeseran laba atau rugi. Contoh penerapan prinsip taat azas diantaranya bisa dilakukan dalam metode pencatatan, periode akuntansi, metode penilaian persediaan, metode penyusutan. Nah, adapun perbedaan stelsel akrual dan stelsel kas. Stelsel akrual, penghasilan diakui saat diperoleh dan biaya diakui saat terutang terlepas dari kapan uang diterima atau dibayarkan. Nah, lalu stelsel kas, penghasilan diakui saat uang diterima dan biaya diakui saat uang dibayarkan. Nah, syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Nah, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha dilakukan selama 5 tahun. Nah, adapun pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Lalu peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. 1. Memudahkan pelaporan pajak atau pencatatan yang baik akan mempermudah dalam mengisi surat pemberitahuan SPT dan menghitung pajak yang terutang. 2. Mengetahui kinerja usaha atau pencatatan dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan usaha dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, tempat penyimpanan.
wajib pajak orang pribadi di tempat tinggal atau tempat usaha. Untuk wajib pajak badan di tempat kedudukan badan usaha. Selanjutnya, kesimpulan dari poin-poin yang kita paparkan sebelumnya, kesimpulannya adalah pembukuan dan pencatatan merupakan aktivitas yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu usaha. Dengan melakukan pembukuan yang baik, usaha perusahaan dapat mengelola keuangan lebih efektif serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.